Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di acara Ngobrol Bareng Legislator. Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya, terima kasih kita ucapkan untuk para penyelenggara atas kerjasamanya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Komisi 1 DPR RI. Dan tentunya saya Selvi, saya akan memandu jalannya hari ini sekaligus menjadi moderator. Dan tentunya hari ini kita punya tema yang sangat luar biasa, yaitu ngobrol bareng legislator dengan literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Nah, hari ini kita mempunyai 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Farah Putri Nahlia, yaitu anggota Komisi 1 DPR RI. Kemudian yang kedua Bapak Samuel A. Pangarepan BSC, Dirjen Aptika Kenkominfo. Dan yang ketiga ada Bapak Bimo Nugroho, yaitu selaku Direktur Eksekutif Lingkar Studi Kajian Ketahanan Nasional. Baik nih teman-teman semuanya, saya akan menyapa teman-teman yang ada di virtual hari ini. Boleh di open mic-nya mungkin ya. Oke, apa kabar semuanya? Mana nih suaranya nih? Baik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan puasanya sampai maghrib ya. Baik teman-teman semuanya, tentunya kita akan mulai acara ini dengan membaca doa. Dan kita akan membaca doa dengan menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya tentunya secara virtual. Baik teman-teman semuanya, di studio sudah hadir Bapak Bimo Nugroho. Apa kabar Bapak? Beliau adalah selaku Direktur Eksekutif Lingkar Studi Kajian Ketahanan Nasional. Baik, tentunya Bapak Bimo ini nanti akan memaparkan sesuai dengan tema kali ini, yaitu literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Baik, untuk itu teman-teman semuanya, hari ini adalah tema yang sangat luar biasa sekali. Patut kita simak tentunya ya. Patut kita simak sampai selesai, dan jika ingin punya pertanyaan-pertanyaan yang banyak langsung ungkapkan saja, Pak Bimo akan menjawabnya ya Pak ya. Iya, baik. Baik, untuk itu kita akan, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol kita lanjutkan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu, yaitu
hiburan, yaitu ada Ngopi Kustik Project. Tentunya bukan ngopi bareng tapi Ngopi Kustik Project. Kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Ngobrol bareng legislator ya. Hari ini ngobrol-ngobrol dengan 3 narasumber ya yang pasti. Yang pertama ada Ibu Farah Putri Nahlia, yaitu anggota Komisi 1 DPR RI. Dan di sesi ini tidak ada sesi tanya jawab, nanti sesi tanya jawabnya di narasumber ketiga. Baiklah, kita akan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama yang saya hormati para narasumber, Bapak Samuel selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang saya hormati Mas Bimo, dan juga yang saya hormati Mbak Moderator yang sudah mau memandu acara webinar kita pada sore hari ini.
Saya juga ingin menyapa teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Putri Nahlia. Senang sekali rasanya bisa mengisi acara ngobrol bareng legislator pada sore hari ini. Semoga ini menjadi ajang ngabuburit yang bermanfaat untuk kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini kita akan membahas webinar yang bertemakan literasi digital dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Dan tentunya ini sangat penting untuk diketahui oleh kita semua, generasi milenial, karena ini akan penting ke depannya agar kita bisa betul-betul menggunakan sosial media, menggunakan internet untuk hal-hal yang memang betul-betul bermanfaat. Nah, tentunya kita semua tahu bahwa di abad ke-21 ini adalah abad yang digadang-gadang sebagai pencetus revolusi industri 4.0, yang mana abad 21 ini turut dilambangkan dengan lahirnya era digital, sebuah era yang direpresentasikan dengan kemudahan mengakses informasi secara cepat dengan bantuan teknologi dan internet yang kian berkembang pesat. Dan dampak dari adanya era digital ini di Indonesia adalah terbentuknya sebuah budaya baru di masyarakat, yakni budaya digital atau digital culture. Nah, secara pengertian, budaya digital ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi dan internet membentuk cara-cara baru individu dalam berinteraksi di ranah digital. Dengan kata lain, budaya digital ini merepresentasikan lahirnya pendekatan baru individu dalam berperilaku, berpikir, dan juga berkomunikasi di tengah masyarakat digital yang bersifat maya. Kemudian juga lebih lanjut, tujuan dan capaian dari penerapan digital culture ini secara baik dan benar adalah pembentukan mental yang tangguh melalui interaksi dan perdebatan sehat dengan analisa argumen yang baik. Jadi jangan kita gunakan digital culture ini sebagai arena hanya untuk sekedar bully, untuk sekedar menyebar hoax. Tentu itu hal yang tidak baik. Nah, karena itu juga permasalahannya era digital di Indonesia ini seperti dua mata koin yang berbeda. Di lain sisi, digitalisasi memberikan dampak yang cukup bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bisa memfasilitasi kita dengan akses informasi yang cepat dan juga mudah dengan ditunjang perkembangan teknologi yang kian pesat tiap harinya. Tapi di sisi lain juga peredaran informasi di era digital ini karena cepat, oleh karena itu juga terkadang tidak disertai dengan jaminan informasi yang benar, dengan jaminan informasi yang tepat, sehingga turut membawa permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia, khususnya generasi muda dalam hal ini. Dan fenomena ini sering sekali disebut dengan istilah potensi penyebaran informasi hoax. Bahkan permasalahan penyebaran informasi hoax ini kalau tidak dibenahi dengan budaya digital yang positif, maka akan mungkin bisa memicu terjadinya suatu fenomena disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, sesuai judul webinar pada hari ini, kita akan membahas lebih dalam tentang pentingnya mengaktualisasi wawasan kebangsaan Indonesia di tengah ancaman potensi banjir informasi hoax yang memicu disintegrasi pada era digital. Nah, kalau kita bertanya-tanya apa saja masalah dari hadirnya era digital di Indonesia, pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat menerima dan telah beradaptasi dengan lahirnya era digital. Ini bisa kita ketahui bahwa pengguna internet di Indonesia itu banyak sekali, ya kan? Ada jutaan, ratusan juta. Kita bisa sadar bahwa dalam sehari-hari di sini yang ikut webinar pasti teman-teman semuanya akses informasi melalui sosmed, ya kan? Sehari pasti lihat WA, lihat Instagram, lihat TikTok atau lihat Google dan lain sebagainya. Ya kan? Indonesia mempunyai populasi 270 juta sekian, ya kan? Dan kita merujuk pada data We Are Social dan Hotsuite, rata-rata orang Indonesia ini menghabiskan waktu internet 8 jam sehari, di mana ini merupakan bisa dibilang banyak banget. 8 jam ini digunakannya untuk apa saja dan apakah untuk hal-hal yang positif. Nah, namun maraknya penggunaan sosial media sebagai arus utama pencarian informasi turut menjadikan permasalahan tersendiri. Fenomena ini kerap disebut dengan yang namanya banjir informasi, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Secara umum, ini adalah suatu situasi ketika para konsumen informasi gagal dalam memproses informasi lebih lanjut, lantaran masuknya jumlah informasi yang banyak, baik dari sisi volume maupun jumlah. Dan dampak yang ditimbulkan dari fenomena banjir informasi ini adalah menimbulkan potensi tersebarnya informasi hoax. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, hoax adalah salah satu penyebab dari timbulnya disintegrasi suatu bangsa. Sehingga apabila kita tidak menanggapi dengan bijak secara budaya digital, maka mungkin saja disintegrasi ini akan terjadi. Dan jangan sampai ini terjadi.
Nah, kemudian juga merujuk dari data Kementerian Komunikasi dan Informasi di periode 1 Agustus tahun 2018 sampai dengan 22 Juni 2021 menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 8.499 isu hoax yang menerpa publik di Indonesia. Dan dari data tersebut dijelaskan bahwa 3 isu besar hoax yang menerpa masyarakat itu terkait dengan yang pertama bidang politik, itu sekitar 1.252 hoax. Kemudian yang kedua tentang pemerintahan, sekitar 1.702 hoax, dan kemudian yang ketiga disusul dengan kesehatan 1.719 hoax. Ya kan, kita bisa lihat bahwa ini merupakan sesuatu yang memang kita lihat sehari-hari di sosial media, contohnya Instagram ataupun TikTok ataupun di kanal-kanal media. Banyak sekali berita-berita tentang politik, tentang pemerintahan dan juga kesehatan karena pandemi COVID-19. Itu ada yang benar tapi tidak banyak juga, maksudnya yang salah. Nah, kemudian juga kalau kita bertanya apa sih hubungannya isi hoax tersebut dengan ancaman yang menerpa masyarakat Indonesia, jika kita lihat dari hasil riset yang dilakukan Hotsuite, rata-rata pengguna internet di Indonesia ini paling besar adalah untuk mencari informasi. Jadi kita pakai gadget itu ya untuk cari-cari info, ya kan? Di sini dituliskan bahwa di Hotsuite sebanyak 80,1% pengguna internet itu untuk menggunakan informasi. Kemudian yang kedua sebanyak 72,9% menggunakan internet untuk menemukan ide-ide baru dan inspirasi. Kemudian yang ketiga sebanyak 68,2% menggunakan internet untuk berhubungan dengan teman dan keluarga, untuk bertegur sapa, untuk chatting-chattingan. Kemudian juga yang keempat sebanyak 63,4% menggunakan internet untuk mengisi waktu luang. Mungkin teman-teman banyak yang gabut khususnya ya kan, di waktu-waktu ngabuburit gini ngapain, makanya pakai internet. Kemudian juga sebanyak 61,4% menggunakan internet untuk mengikuti berita dan kejadian terkini. Dan kemudian terakhir sebanyak 58,8%, hampir 60% ya, bahwa pengguna internet di Indonesia ini menggunakan internet untuk menonton video, TV dan film. Nah, fenomena lahirnya hoax akibat banjir informasi di tengah era digital ini turut memberikan ancaman tersendiri bagi keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini bukan suatu hal yang kita bisa anggap remeh-temeh, melainkan ini suatu hal yang krusial. Kita telah melihat data yang disajikan oleh Kemenkominfo yang mana saya jelaskan tadi di periode pertama tahun 2018 bulan Agustus sampai dengan Juni 2021 yang menyatakan setidaknya terdapat 8.499 isu hoax yang menerpa publik, yang mungkin saja by now, detik ini sudah semakin bertambah berkali-kali lipat. Dan fenomena hoax ini tidak hanya mengancam 191 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media, namun dampaknya juga bisa menimbulkan efek domino dengan menyasar jumlah masyarakat yang lebih besar sehingga memicu timbulnya perpecahan. Dan hal ini harus kita hindari. Jika dilihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Hotsuite, rata-rata pengguna internet di Indonesia paling besar adalah untuk mencari informasi kan. Dan merujuk pada data yang disajikan oleh Mavindo dan diolah lebih lanjut oleh Kompas, bisa dilihat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media sosial arus utama dalam mencari sumber berita. Nah, kemudian juga lebih lanjut data yang diterima dari Mavindo ini dan diolah oleh Kompas menyatakan bahwa Facebook dan WhatsApp adalah saluran aplikasi yang menyebarkan berita bohong terbesar. Dan memang kenyataannya di keseharian kita banyak banget dapat broadcast message di WhatsApp atau dapat postingan-postingan di Facebook. Misalnya postingan video terkait tawuran let's say yang katanya terjadi di suatu daerah, padahal tawuran itu terjadi di daerah lain, di negara lain, dan bahkan di waktu yang sudah bertahun-tahun yang lalu contohnya. Lalu kesimpulan yang bisa diambil itu bahwa sekitar 191 juta masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media akan terpapar dengan hoax, dan kemungkinan ini tentu sangat tinggi karena kan kita setiap dapat broadcast message contohnya, apalagi misalnya nih untuk anak-anak yang aktif atau untuk ibu-ibu mama yang aktif itu pasti dikirim tuh ke tetangganya, ke grup-grup keluarganya dan lain sebagainya, sehingga efek ini tidak baik apabila penyebaran hoax semakin luas ya kan. Kemudian juga kalau kita
menerawang bagaimana sih kondisi literasi digital di Indonesia sendiri pada saat ini. Ini mengutip dari seri buku literasi digital, Kerangka Literasi Digital Indonesia secara umum. Yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Dengan kata lain, literasi digital merupakan kemampuan individu untuk memanfaatkan ruang digital dengan bijak dan tepat sesuai dengan kegunaannya. Dan secara umum, literasi digital masyarakat yang tinggi ini menunjukkan implementasi budaya digital yang tinggi pula. Dan pada kasus masyarakat Indonesia, selain berpotensi tinggi untuk terpapar hoax lantaran menjadikan aplikasi WhatsApp contohnya sebagai arus pencarian informasi utama, namun di lain sisi aplikasi tersebut juga merupakan saluran penyebar berita bohong nomor 2 menurut Mavindo. Hal ini diperparah dengan tingkat literasi digital masyarakat kita yang terbilang masih rendah. Contohnya ya, kalau kita posting foto di Instagram, kita udah tulis postingan dengan caption panjang lebar, tapi di komen pasti masih ada yang nanya. Misalnya kita udah posting foto lagi di mana, masih nanya ini di mana kak? Nah itulah contohnya hal-hal kecil terkait dengan literasi digital. Kemudian juga berdasarkan temuan survei dari KIC atau Kata Data Insight Center yang bekerja sama dengan Kemenkominfo di tahun 2020 yang lalu, bahwa secara nasional indeks literasi digital kita dari 34 provinsi belum sampai level yang baik. Dari skor tertinggi yang adalah 5, indeks literasi digital masyarakat Indonesia baru 3,47. Tentunya hal ini sangat disayangkan. Terlebih kita sekarang hidup di era digital yang semuanya itu serba baca internet. Nah, kemudian juga lebih lanjut berdasarkan hasil kesimpulan survei yang diolah oleh Litbang Kompas, tingkat peredaran konten negatif, bohong dan menyesatkan itu juga masih terbilang tinggi di masyarakat Indonesia. Kemudian juga selanjutnya, bagaimana sih dampak literasi digital yang belum baik di tengah peredaran hoax? Kita berbicara Indonesia adalah sebuah bangsa yang plural. Kita adalah sebuah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, yang diversity, ya kan, berarti terdapat bermacam-macam individu yang berasal dari latar belakang berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Sehingga kondisi ini memberikan anugerah untuk bangsa ini lantaran memiliki kemajemukan sebagai suatu ciri khas karakter kebangsaan suatu negara. Namun di lain sisi, kemajemukan tersebut dapat menjadi bumerang tersendiri apabila tidak ditanggapi secara bijak. Nah, permasalahan kemajemukan ini turut mengandung potensi konflik atau dikenal juga dengan latent social conflict yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Lantaran mudah sekali terjadinya gesekan antara perbedaan yang melanda. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan potensi konflik sesungguhnya tidak hanya terjadi di ruang fisik, sama halnya dengan di ruang digital, terutama di media sosial. Ini dapat menjadi potret situasi konflik di antara sesama warga negara. Apalagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, tentunya tantangan di ruang digital ini semakin besar dengan merebaknya hoax. Kemudian juga menurut Mastel atau Masyarakat Telematika Indonesia dan APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, munculnya fenomena penyebaran berita hoax ini lantaran masih rendahnya literasi informasi digital masyarakat Indonesia melalui internet. Dan juga peredaran kabar bohong atau hoax di media sosial ini memicu terjadinya disintegrasi antara sesama bangsa Indonesia. Ironisnya, peredaran hoax kerap ditelan mentah-mentah oleh masyarakat awam karena minimnya literasi digital. Mau kita udah klarifikasi sedemikian rupa, pasti masih dibilangnya kita berbohong. Masih ada penyangkalan-penyangkalan dari masyarakat yang gak mau menerima penjelasan, gak mau menerima kenyataan yang ada. Tentunya inilah kenapa sangat penting bagi kita semua, khususnya untuk anak-anak muda generasi bangsa berikutnya, untuk bisa mengaktualisasi wawasan kebangsaan di era digital. Wawasan kebangsaan sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayahnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kesatuan atau integrasi nasional tersebut bersifat kultural, mengandung satu kesatuan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan juga tentunya pertahanan dan keamanan. Semua terangkum dalam satu kesatuan integrasi bangsa, baik lahir maupun batin, semua bersatu dalam satu rangkaian emas kesatuan dan persatuan bangsa. Jika dipersingkat, output dari wawasan kebangsaan ini adalah integrasi antar insan yang berlandaskan rasa kebangsaan dan semangat nasionalisme yang mendalam. Dan dalam sejarahnya, wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan produk hasil perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan kita sebelumnya. Para pejuang-pejuang Indonesia yang tentunya besar dalam mengimplementasikan semangat gagasan kebangsaan. Bagaimana tumpah darah Indonesia ini adalah harga mati. Nah, salah satu awal mula terbentuknya inspirasi konsep wawasan kebangsaan Indonesia ini manakala terjadinya suatu ikrar yang diucapkan oleh para pemuda dari masing-masing daerahnya untuk bersatu dan bersumpah untuk cinta terhadap tanah air, bangsa dan bahasa. Dan ikrar bersejarah tersebut kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kemudian singkat cerita, pasca bangsa Indonesia telah resmi merdeka di 17 Agustus 1945, gagasan semangat kebangsaan ini mulanya berbentuk ikrar untuk bersatu turut dikembangkan menjadi berbentuk 4 pilar kebangsaan. Yang pertama Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir NKRI. Pendek kata, 4 pilar kebangsaan ini merupakan suatu kendaraan yang menjadi tolak ukur perilaku dan sudut pandang bangsa Indonesia serta menjadi panduan hidup untuk hidup bernegara dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga mengaktualisasi wawasan kebangsaan ini dilandasi dengan 4 pilar kebangsaan bagi seluruh insan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan bahwa situasi lingkungan masyarakat ini terus berkembang secara dinamis sehingga dibutuhkannya suatu pedoman kehidupan bernegara agar kita bisa mengetahui jati diri, peran, dan posisi kita masing-masing di tengah masyarakat yang majemuk. Jadi walaupun kita sekarang sudah di era digital, sudah di era modern, globalisasi, kita tidak akan lupa dengan akar kita tidak akan lupa dengan keindonesiaan kita ini. Sehingga dengan adanya hal ini, aktualisasi terhadap wawasan kebangsaan Indonesia akan berdampak pada penumbuhan rasa cinta terhadap negara dan masyarakat yang dilandasi atas rasa persatuan dan kesatuan. Nah, sama halnya dengan di era digital ini, di tengah peredaran informasi hoax yang sekian banyaknya, banjir hoax sedemikian rupa yang tentunya mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, maka hendaknya fenomena tersebut dihadapi dengan kepala yang dingin. Kita harus bisa berpikir secara kita saring dulu sebelum sharing, ya kan? Kita harus berpikir dengan kepala dingin yang dilandasi semangat dan aktualisasi wawasan kebangsaan yang tinggi. Salah satu upayanya itu adalah dengan meningkatkan tingkat literasi digital, ya kan? Rajin baca, ya kan? Salah satu contohnya juga tadi sebagaimana saya sampaikan dengan melakukan gerakan saring sebelum sharing dan juga bijak bermedsos. Walaupun langkah ini tersebut bisa dibilang kecil, tapi ini berarti besar di dunia digital, apalagi kalau misalnya dari satu orang ke semua teman-temannya itu melakukan hal yang sama. Ini pasti akan mempunyai dampak yang luas dan efek domino yang positif untuk literasi digital Indonesia. Kemudian juga sebagai penutup, saya mau menyampaikan quote dari Kofi Annan bahwa beliau menyampaikan, "We may have different religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race." Dan kita bisa mengartikan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki ciri khas dengan keragaman dan menjunjung tinggi rasa kesatuan dan persatuan yang tinggi. Hal ini merupakan suatu legacy yang digapai oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, dan kita harus selalu menjadikan keberagaman ini sebagai anugerah, bukan sebaliknya. Maka dari itu kita harus terus aktualisasikanlah wawasan kebangsaan Indonesia baik di kehidupan realita maupun di dunia maya atau digital. Dan juga kita harus meningkatkan literasi digital dengan melakukan gerakan-gerakan kecil sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, saring sebelum sharing, dan juga bijak bermedsos agar dapat menyaring segala jenis informasi, dapat menyaring segala jenis hoax yang dapat membahayakan keutuhan, kemaslahatan, persatuan dan kesatuan bangsa. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat menunggu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu Farah Putri Nahlia ya, anggota Komisi 1 DPR RI yang sudah memaparkan materi yang pertama, yaitu kita bisa simak ya. Jadi sebelum nih kalau misalnya kita menerima berita, kita itu harus harus saring dulu sebelum sharing. Bener banget nih. Biasanya nih kalau sudah ada broadcast lagi ke grup broadcast, nah itu akan nambah jadi menumpuk ya berita-berita hoax itu seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu yang akan dipaparkan oleh Bapak Samuel Pangarupan BSC selaku Dirjen Aptika Kemkominfo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini.
Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Baik, terima kasih Bapak Samuel ya. Semoga kita bisa memanfaatkan media sosial kita dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan lanjutkan ke narasumber berikutnya yang sudah ada di studio bareng saya, yaitu ada Bapak Bimo Nugroho ya Pak ya, selaku Direktur Eksekutif Lingkar Studi Kajian Ketahanan Nasional. Silakan Bapak untuk memaparkan materinya. Mungkin bisa dibantu slideshow-nya ya. Saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi wawasan kebangsaan di era digital ya saat ini. Mungkin bisa di next. Nah, iya. Seperti tadi sebenarnya Mbak Farah dan Pak Asem sudah menjelaskan secara komprehensif ya. Cuman saya coba mengulang dan mungkin lebih mendetailkan. Bahwa pada dasarnya memang masyarakat Indonesia ini mayoritas sudah menerima dan beradaptasi dengan lahirnya era digital. Tadi kalau misalnya Mbak Farah bilang populasi kita kurang lebih dari 277 juta. Nah itu 191 jutanya itu masyarakat itu sudah menggunakan media sosial. Bahkan tadi Pak Sam bilang 204 jutanya itu sudah menggunakan internet gitu. Tapi khusus media sosial itu bahkan di angka 191 juta. Angka 191 juta ini meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu sekitar kurang lebih 170 juta gitu. Jadi meningkat 20 juta dibanding tahun sebelumnya gitu. Nah, dan rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 194 menit per hari untuk mengakses media sosial. Ini hanya untuk media sosial, bukan secara internet secara keseluruhan ya. Artinya hampir 3 jam lebih itu khusus untuk masyarakat Indonesia untuk menghabiskan waktunya di media sosial gitu, untuk berselancar di media sosial. Oke, next boleh. Nah, tadi yang seperti saya sudah jelaskan gitu, pertumbuhan masyarakat untuk mengakses internet atau melek terhadap era digital ini juga sangat tinggi ya di Indonesia ya. Itu ada 5 sih sebenarnya manfaat yang saya rasa menjadi alasan untuk masyarakat Indonesia masif menggunakan internet atau media sosial. Yang pertama adalah kemudahan mendapatkan informasi. Terus yang kedua adalah informasi yang ada murah dan mudah. Ketiga, pendidikan jarak jauh bisa dilakukan. Keempat, memberikan fasilitas multimedia. Dan terakhir adalah kemudahan untuk mempelajari bahasa ataupun budaya asing. Kita coba bedah dari yang pertama, itu adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi ya. Seperti kita lihat, era digital ini sangat memudahkan teman-teman untuk mengakses sebuah informasi. Kalau misalnya dulu kita harus untuk mendapatkan informasi, misalnya kita harus menunggu koran, membaca koran yang mungkin baru terbit itu di pagi hari gitu. Jadi beritanya tidak real time gitu. Dan sedangkan sekarang kita bisa mendapatkan berita itu secara real time gitu. Bisa secara live, bahkan mungkin jedanya menit atau detik pun sekarang kita bisa mengakses informasi itu di internet ya gitu. Jadi ini sangat memudahkan gitu, dan yang jelas yang kedua ini ya murah gitu. Selain mudah, itu murah gitu, karena kalau mungkin kita dulu ingin mendapatkan informasi kita harus beli buku, beli koran. Ini kita cukup dengan satu alat gadget gitu, kita bisa mendapatkan informasi secara mudah. Mungkin ya beli kuota, tapi dan itu kuota internet harganya juga lebih murah dibandingkan teman-teman dulu membeli buku segala macam. Itu kan per bulannya juga sudah ada hitungan. Dan bukan hanya informasi ya, tapi hiburan pun juga kan semakin murah gitu.
Kalau teman-teman mungkin dulu harus membeli DVD yang original itu kan harganya ratusan ribu. Sekarang teman-teman bisa streaming dengan legal ya tentunya ya, dengan pakai Netflix misalnya ataupun beberapa platform lain gitu yang berlangganan itu kan jauh lebih murah dibandingkan teman-teman harus membeli hardnya ya. Kecuali yang kolektor ya, itu beda cerita lagi ya. Terus yang ketiga ini kan salah satu manfaat yang ada sekarang ya di era pandemi ini ya untuk pendidikan jarak jauh gitu. Artinya di tengah pandemi yang kita alami ini kan kita dibatasi oleh harus kita membatasi jarak gitu kan untuk demi keamanan bersama. Dan kalau dulu mungkin kalau infrastrukturnya belum ada gitu, itu akan sulit dilakukan adanya pembelajaran jarak jauh gitu. Tapi dengan adanya era digital ini, masifnya teknologi informasi ini berkembang secara pesat, maka pendidikan jarak jauh sangat dimungkinkan dan sudah dipraktikkan kan oleh beberapa banyak institusi kan. Bukan hanya pendidikan sih sebenarnya jarak jauh, tapi meeting, pekerjaan sekarang semuanya sudah bisa dilakukan secara jarak jauh atau daring ya. Nah, yang ketiga ini memberikan fasilitas multimedia. Jadi mungkin teman-teman sudah menginstal beberapa aplikasi yang bisa memberikan satu aplikasi bisa memberikan banyak akses. Teman-teman bisa berbelanja di situ, membayar tagihan di situ, membeli makanan, mendapatkan segala sesuatu itu dengan hanya satu gadget gitu, dengan satu aplikasi. Jadi teman-teman tidak perlu lagi punya banyak alat atau gadget, install apps yang banyak gitu, aplikasi yang banyak, cukup satu dan ini memberikan banyak sekali manfaat atau kemudahan bagi kita gitu dengan adanya fasilitas multimedia ini. Selain itu, selain kemudahan juga, selain kemudahan untuk mengakses atau kita mengkonsumsi ya, juga ada untuk kita berproduksi gitu. Misalnya kalau teman-teman lihat itu YouTube, banyak kan konten kreator itu kan tidak hanya di satu bidang gitu, ada yang mungkin di seni, di dance, di musik gitu. Banyak yang akhirnya dengan adanya fasilitas multimedia ini memudahkan teman-teman untuk berproduksi atau mengembangkan bakat mereka gitu. Jadi tidak hanya konsumtif ya seharusnya ya manfaatnya, tapi juga bisa untuk produktif bagi kitanya gitu. Jadi memberikan fasilitas multimedia ini sangat membantu untuk kita untuk lebih produktif gitu apalagi di era pandemi gini kan lebih orang kemungkinan untuk berinteraksi keluar gitu. Jadi ya sekarang udah bisa live dari Instagram atau YouTube gitu. Jadi lebih banyak kemudahannya. Terus yang terakhir ini untuk mempelajari bahasa ya. Oh ya udah oke lah kita lanjut. Lanjut di masalah yang ada di era digital gitu. Nah tadi seperti yang sudah dijelaskan juga sebenarnya masyarakat Indonesia ini mengkonsumsi media sosial sebagai arus utama pencarian informasi. Nah karena arus utamanya pencarian informasi itu di media sosial, nah muncullah tren yang namanya banjir informasi, di mana para konsumen informasi itu tidak sanggup untuk mempunyai kemampuan untuk mensaring informasi yang mana yang benar dan mana yang salah gitu, karena begitu besarnya volume informasi yang ada gitu. Nah tadi yang saya bilang itu karena volumenya besar, jumlahnya besar, dan mungkin kita kesulitan untuk saringnya atau mengelola informasi tersebut, maka terakhirnya bisa berkontribusi pada penyebaran hoax gitu. Karena mungkin ada dua sumber berita yang ternyata isinya berbeda padahal satu momen. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kita hoax itu muncul gitu. Dan hoax itu seperti yang kita tahu itu memicu disintegrasi. Kenapa? Karena kita harus berwaspada terhadap hoax. Yang pertama, hoax itu merupakan informasi yang sengaja dibuat untuk disamarkan layaknya kebenaran yang tadi. Jadi hoax itu bisa berbentuk berita, dia sangat logis gitu dan kemungkinan, tapi ternyata itu bukan faktanya gitu, dan informasi itu dibuat semirip mungkin dengan fakta gitu, selogis untuk menyamarkan fakta akhirnya gitu. Selogis mungkin, seini mungkin, padahal itu itu informasi yang tidak benar gitu. Nah, dan itulah pentingnya kita juga harus memahami ciri-ciri hoax gitu.
hoax sangat berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari tadi Kominfo juga sudah disampaikan bahwa ada hampir 8.500 isu hoax yang menerpa publik ya, itu data dari Kominfo itu sepanjang Agustus 2018 sampai 22 Juni 2021, dan itu yang tersaring gitu, itu yang tersaring oleh Kominfo gitu. Masih banyak, dan saya rasa juga masih banyak yang di luar sana dengan 191 juta pengguna media sosial, saya rasa lebih banyak dari itu isu hoax yang menyebar gitu. Makanya kita tuh harus memahami ciri-ciri hoax itu, dan cara untuk memahaminya sebenarnya lebih ke memperkuat literasi digital untuk memperbanyak sumber informan yang ketika ada informasi yang kalian terima. Oke, next. Nah, kok tadi apa sih sebenarnya hoax dengan ancaman yang menerpa masyarakat Indonesia? Nah, ya kalau kita mengenali Indonesia kan sebenarnya Indonesia memang sebagai negara multikultural dan menjunjung tinggi pluralisme ya. Kita memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten kota, jumlah penduduknya kurang lebih 270 juta penduduk. Terus memiliki 3 pembagian zona waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Memiliki kurang lebih 1.340 etnis dan subetnis. Memiliki kurang lebih 742 bahasa daerah dan dialek. Dan masyarakatnya memiliki keberagaman dan penganut kepercayaan yang berbeda. Oke, next. Nah, seperti yang tadi sudah diutarakan bahwa WhatsApp menjadi mayoritas masyarakat sebagai sumber berita. Aplikasi WhatsApp juga menempati aplikasi penyebar berita bohong nomor 2, data dari Mavindo. Nah, artinya ketika masyarakat Indonesia ketergantungan oleh WhatsApp sebagai sumber informasi berita, maka masyarakat Indonesia berpotensi besar terpengaruh oleh hoax. Gitu. Mungkin teman-teman tidak sadar gitu bahwa kita sering sekali nge-share suatu berita, suatu informasi atau video di TikTok gitu yang sebenarnya juga belum tentu itu fakta gitu. Kita langsung sebarnya karena kita punya grup, mungkin grup WhatsApp yang circle kita, yang teman dekat kita, ya akhirnya kita share-nya di WhatsApp gitu, karena itulah kita menyebar informasi yang biasanya terdekat kita, dan itu biasanya di grup WhatsApp. Jadi makanya WhatsApp ini berpotensi besar untuk untuk penyebaran hoax itu. Nah, hoax itu kan tidak hanya mengancam 191 juta tadi masyarakat Indonesia pengguna sosmed, namun dampaknya bisa berefek domino dan menyasar masyarakat dengan jumlah yang lebih besar. Oke, next. Nah, bagaimana kondisi literasi digital di Indonesia? Tadi literasi digital yang baik akan menghasilkan budaya digital yang baik. Nah, tadi tahun 2020 itu indeks literasi digital Indonesia itu berada di angka 3,47. Tadi update dari PASEM itu di 3,49. Artinya dari 2020 ke 2022 cuma naik 0,02, dan itu sangat sedikit sekali ya. Artinya budaya literasi digital Indonesia kita memang belum mencapai level yang baik. Oke, lanjut. Nah, dampaknya ini ya tadi. Nah, Indonesia itu peredaran hoax itu kerap ditelan mentah-mentah oleh masyarakat awam karena minimnya literasi digital. Mengingat Indonesia terdiri atas bangsa yang majemuk, sehingga pemberitaan hoax dikarenakan rendahnya literasi digital turut mengancam kemajemukan sendiri. Kalau kita lihat ini ada contoh-contoh, gara-gara hoax nyawa melayang, gara-gara kabar di medsos warga Karawang nyaris bentrok. Ini kan sangat berbahaya gitu ya untuk kemajemukan bangsa kita gitu. Pada akhirnya banyak contoh-contoh kasus yang karena berita bohong kita bertengkar gitu. Ini sangat potensi konflik ini kan bisa seperti snowball yang mungkin pemicunya kecil, hanya sekedar sharing, tapi efek dominonya itu yang semakin besar gitu. Oke, lanjut. Nah, pentingnya mengaktualisasi wawasan kebangsaan di era digital. Apa sih wawasan kebangsaan? Nah, wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Aktualisasi terhadap wawasan kebangsaan akan berdampak pada pertumbuhan rasa cinta terhadap negara dan masyarakat yang dilandasi atas rasa persatuan dan kesatuan yang kuat antara sesama di tengah situasi dunia yang dinamis. Oke, lanjut. Nah, kalau kita mengutip dari Soekarno bilang bahwa bangsa ini harus dibangun mendahulukan pembangunan karakter atau karakter building, karena inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau karakter building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Gitu. Nah, karakter-karakter yang menilai mengadopsi wawasan kebangsaan adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesetiakawanan sosial, dan masyarakat adil makmur. Lanjut. Nah, sebagai penutup saya hanya ingin bilang, jadikanlah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai anugerah dan dengan dilandasi rasa persatuan dan kesatuan yang kuat sebagai sebuah bangsa Indonesia. Cara tersebut hanya bisa kita lakukan dengan mengaktualisasikan wawasan kebangsaan baik di kehidupan realita maupun digital. Meningkatkan literasi digital dengan membangun budaya digital yang positif bisa dilakukan hal kecil seperti yang tadi Mbak Farah bilang, saring sebelum sharing atau bijak bermedsos. Itu saja dari saya, mungkin Mbak Selvi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bimo. Nah, saatnya kita akan buka sesi tanya jawab. Yang raise hand ya, oke, boleh angkat tangannya secara virtual. Itu yang akan kita dengarkan pertanyaannya, dan boleh juga di kolom chat juga boleh. Oke. Baik, untuk teman-teman semuanya, ketika bertanya jangan lupa nih di open kameranya dan juga di open mic-nya. Silahkan. Yang raise hand pertama siapa? Ini adalah kesempatan untuk bertanya kepada Pak Bimo ya, yang sudah memaparkan materinya. Apakah ada dari siapa? Pak Ardi? Kak Ardi mungkin akan bertanya, atau Ibu Pak Andi, silakan Pak Andi. Boleh. Sebelum ada pertanyaan dari rekan-rekan yang ada di sana peserta. Jadi emang sih ya Pak ya, broadcast WhatsApp itu kita emang benar tadi harus di-sharing dulu. Ketika broadcast kita nggak tahu beritanya benar atau tidak, fakta atau tidak. Ini di mana? Kita sebenarnya harus berpikir seperti itu. Ini di mana kejadiannya? Kenapa? Ya kan? Kenapa ini berantem? Ya kan? Kan orang, oh ini karena ada mungkin tim pakai baju ini, pakai baju itu, ini ketersinggungan seperti apa. Ternyata kita share video ke grup, dari grup itu share lagi ke grup yang lain. Itulah akan menimbulkan berita hoax seperti itu. Tadi sudah ada 8.000 lebih berita hoax. Wow. Itu kita sebenarnya memang kita harus cara men-sharingnya itu seperti apa sih gitu. Sebenarnya dalam menerima informasi itu lebih baik kita tidak mengandalkan satu sumber. Artinya ketika misalnya kita mendapat dari satu portal berita, kita harus cross check lagi di portal berita lainnya gitu. Itu yang harus kita tanamkan masing-masing. Jadi tidak langsung percaya terhadap satu portal berita gitu. Karena mungkin portal beritanya kredibel, tapi mungkin gaya bahasa jurnalistiknya cukup provokatif. Betul gitu. banget. Kita kalau di-share nih kan, berita ini ternyata isinya bukan. Isinya bukan. Jadi judulnya saja. Itu kan clickbait mungkin atau apa, sangat provokatif, padahal isinya enggak gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ya portal beritanya cukup kredibel gitu, sudah besar gitu. Tapi kadang-kadang kan mungkin kita tidak bisa menyalahkan juga karena itu industri media. Tapi salah satunya makanya itu kita yang harus cerdas gitu. Cerdas sendiri gitu. Kita cerdas sendiri, kita lihat lagi, kita cari berita lagi, beritanya seperti apa, di portal media lain bisa, atau mungkin kita cari tahu. Betul. Kadang-kadang kita suka, kalau kita lihat ya, orang itu habis nge-share di satu portal berita, ada berita, sebenarnya sudah ada berita klarifikasinya, tapi orang yang menyebar pertama berita hoax atau yang tidak benar itu, dia tidak bertanggung jawab, tidak
tidak mengirimkan lagi berita. Saya cuma men-share aja kok. Iya, Pasti jawabannya gitu kan. Iya, mereka saya cuma men-share aja. lepas tangan kan Betul, sering. lepas tangan pastinya. Makanya kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan juga gitu. Ketika kita bermedsos, kita bertanggung jawab atas diri kita dan orang lain gitu ketika kita menyebarkan sebuah informasi. Betul banget. Jadi ketika ada yang share ke kita harus cari tahu dulu Iya. nih, ini beritanya benar atau enggak, ya kan? Terus ada nggak nih di portal berita yang lainnya? Seperti itu ya Pak ya? Iya betul. Waduh, itu kejadian juga sih sering banget kalau di grup itu beritanya judulnya ini, ternyata isinya bukan itu. Iya, itu Iya. sering juga karena dan portal beritanya itu yang cukup besar, cukup kredibel gitu. Tapi memang mungkin karena tuntutan industri ya. Ponsel aku. Itu. Handphone kamu aja. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan benar juga sih pasti ya, kita harus benar kata Ibu Farah, kita harus sharing dulu baru kita men-share. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Izin bertanya, apakah ada situs atau aplikasi untuk membedakan? Nah, ini dia nih, situs untuk membedakan, situs apa atau aplikasi untuk membedakan berita hoax atau tidak. Ada nggak nih Pak? Setahu saya Kominfo punya lapor untuk mekanisme pelaporannya. Saya cuman lupa waktu itu. Jadi Tapi aplikasi itu kalau nggak salah di website bisa deh, dari website Oh, jadi bukan websitenya aplikasi ya, bukan gitu. aplikasi. Jadi Kominfo punya mungkin kayak semacam satgasnya untuk Satgasnya, ya, untuk bener-bener. meneliti mana berita hoax, mana berita benar gitu. Tapi kalau misalnya aplikasi sebenarnya belum ada sih setahu saya dan belum ada ya. dan itu kita harus juga, makanya itu kita harus filter sendiri gitu. Betul. Kita harus menyaring sendiri ya. Menyaring sendiri karena kan tetap masalah fakta atau tidaknya itu kan tetap bagaimana kita juga kebebasan media untuk memberikan kebenaran gitu. Kadang-kadang kan berita ini terlalu provokatif, tapi kalau memang itu kebenaran kan harus tetap diberitakan. Diberitakan, betul. Jadi termasuk provokator kita harus beritakan juga. Ya. jadi ya itu makanya literasi digital ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat sebenarnya gitu. Jadi juga jangan sampai ketergantungan dengan aplikasi atau apa juga, tapi untuk meningkatkan bacaan kita gitu. Meningkatkan wawasan kita. Meningkatkan wawasan cerdas nggak nih kita dalam memilih berita? Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Ahmad Wahyudi yang tadi sudah bertanya ya. Kemudian ada juga dari Rian Aulia. Selamat sore Bapak, sore. Mau bertanya apakah langkah preventif yang dilakukan oleh Kominfo khususnya dan mungkin juga kolaborasi dengan lembaga lain untuk edukasi mencegah berita hoax sejak dini? Kalau itu sebenarnya sudah masif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat saya lupa situs. Jadi ada di Kominfo itu ketika contoh kasus vaksin gitu, efek-efek vaksin, itu Kominfo juga sudah mengeluarkan gitu bahwa berita ini hoax gitu. Jadi langkah preventif dari Kominfo juga sebenarnya menerima laporan, lalu mereka meneliti dan memberikan itu bahwa itu hoax. Tapi kalau langkah preventif dari diri kita sendiri adalah sebenarnya banyak baca gitu. Banyak baca berita, tidak hanya satu sumber. Yang sekali lagi saya harus tekankan, itu tidak hanya satu sumber, karena yang sering sekali kita akhirnya termakan oleh hoax itu karena satu sumber. Makanya kan yang susah itu dari sekarang itu tadi kan banjir informasi. Banjir informasi, informasinya banyak. Kita kadang-kadang kita tidak punya kemampuan untuk menelan salah satu informasi tersebut atau banyaknya informasi tersebut, akhirnya kita malas membaca gitu. Ketika udah banyak banget nih berita, udah saya ambil satu aja deh, yang ini aja deh, ini yang bener kayaknya gitu. Padahal ya memang kelelahan dari salah satu yang membuat kita lelah di era digital itu ini gitu, banjir informasi. Makanya ya. kita harus cerdas sendiri gitu. Iya betul banget, tapi jangan salah juga ketika berita hoax itu terjadi, ketika ada pelaporan cepet loh tertangkapnya, keren banget tuh. Kita harus apresiasi sih dari penegak hukum dan pemerintah. Betul banget, jadi satgasnya cepet sigap asal ada yang melapor ya. Kalau tidak ada yang melapor ya Kominfo juga tidak tahu ya. Kominfo juga sebenarnya ada ikut menyelidiki, cuman laporan masyarakat lebih ini gitu, karena yang tersentuh atas informasi bohong itu kan pertama masyarakat, orang pertama yang mendapatkan informasi hoax itu kan pertama masyarakat. Makanya kita membantu kinerja pemerintah, karena
memberantas hoax ini adalah kerja bersama gitu. Yes, bukan betul hanya banget. kerja Bukan pemerintah, hanya kerja bukan hanya kerja pemerintah. masyarakat, tapi adalah ini kerja bersama gitu antara pemerintah dan masyarakat. Tapi kemarin juga saya mencoba. Ternyata TikTok itu ada lo harus upload video ini harusnya begini-begini, ada syaratnya. Oh, iya, Jika kita men-share video yang berantem apa-apa itu langsung langsung di-banned sama pihak TikTok. Itu keren banget langsung. Tapi dulu kalau misalnya lewat Facebook itu kayaknya mudah ya. Mudah banget men-share. Tapi mungkin sekarang saya udah nggak pakai Facebook lagi sih. Sekarang lebih ke TikTok, soalnya lagi booming di TikTok nih kan. Kemarin coba share kejadian yang kemarin saya share, kemudian lagi diproses, ternyata langsung di-banned, tidak boleh ditampilkan karena itu yang pemukulan. Aplikasi kayak TikTok, Instagram itu memang sudah punya community guideline-nya kan. Betul. Itu yang membatasi. Itu lebih keren, lebih cepat tuh. Itu sangat membantu kita sih untuk untuk mengurangi informasi-informasi yang mungkin hoax, bukan hanya hoax tapi provokatif gitu. Yes, itu sih. betul banget. Itu mengurangi hal Sudah tersebut. meningkat lah ya Bapak dan Ibu. Ya, ada pertanyaan lagi untuk para peserta? Silahkan. Dari siapa? Di open mic-nya boleh, open kameranya boleh, open mic-nya boleh. Ini adalah kesempatan bertanya. Oke, dari Riva Justina. Bagaimana kita bisa tahu nih berita itu hoax atau tidak? Apakah ada bukti yang mengarahkan itu hoax atau tidak? Yang jelas untuk mengetahui hoax atau tidak itu kembali pada situasional ketika kita mendapat informasi tersebut ya. Ketika ada kalian mendapat informasi tersebut, itu bisa kita olah dulu gitu. Kalau misalnya masih kalian merasa bingung, itu kalian keep aja informasi tersebut sampai nanti ada penjelasan selanjutnya. Jangan di-share dulu ya. Jangan di-share dulu gitu. Kalau kalian masih ragu itu hoax atau tidak, sekarang kan memang ada Kominfo juga sudah tadi saya bilang rilis berita-berita hoax gitu. Itu ada tuh, jadi dia daftarnya berita hoaxnya apa aja, mulai dari yang kemarin tuh sempat heboh yang vaksin atau telur plastik yang katanya itu kan banyak kan sebenarnya berita-berita hoax dan itu sebenarnya juga ada itu salah satunya. Mungkin corongnya mungkin kalian bisa melihat dari portalnya Kominfo ya mengenai berita-berita hoax gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang masih ragu atau kalian lihat belum ada portal berita lain yang memberitakan informasi yang sama gitu, itu kecenderungannya mungkin hoax gitu. Ini kecenderungan ya, tapi ketika teman-teman ragu untuk informasi ini hoax atau tidak, lebih baik untuk ditahan, untuk teman-teman pelajari lebih lanjut. Tahan emosinya dulu. Pelajari lebih lanjut apakah informasi yang teman-teman dapat ini benar atau tidak. Betul banget. Terima kasih Kak Riva Justina atas pertanyaannya. Baik teman-teman semuanya, kita akan dengarkan lagu ini terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan di sesi tanya jawab yang kedua. Serta hidupku, genggamlah daku kini.
uraikanlah simpulan biar tenang jiwa setelah kasih lama berlalu. Tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumpun hingga bulan sedang beradu. Mengapa terjadi perpisahan ini?
Acoustic Project. Wah, seru banget ya, pasti dengar lagunya. Dan seperti serunya ngobrol bareng legislatif tentunya ya. Kita masih berbincang-bincang dengan Pak Bimo. Silahkan untuk para peserta untuk open mic-nya dan juga open kameranya. Yang bertanya silahkan raise hand. Ya, ada pertanyaan ini dari Nada. Pemerintah sering melakukan sosialisasi tentang literasi digital kebangsaan. Apabila ada berita yang memecah belah bangsa, apa sebaiknya yang harus kita lakukan agar rasa nasionalisme ini di masyarakat tetap tinggi? Yang pertama saya agak bingung tentang apabila ada berita yang memecah belah bangsa itu yang seperti apa sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus misalnya intoleransi ataupun perkelahian yang akhirnya menyulut misalnya dari satu kelompok mengenai kelompok yang lain gitu, itu kan sebenarnya melakukan agar rasa nasionalisme tinggi itu kan harus sering kita tanamkan sendiri sebenarnya gitu. Kita harus belajar bahwa tadi kita merasa satu rasa, satu bangsa, satu negara, itu seperti itu ya, makanya ya agar langkah apa yang harus kita agar nasionalisme tinggi itu pahami wawasan kebangsaan, pahami bahwa tadi persatuan dan kesatuan kita itu lebih utama gitu dibanding tumpah darah tanah air, itu lebih utama dibanding perselisihan kelompok maupun ego sektoral gitu. Itu yang harus kita kurangi. Jadi sebenarnya saya yakin maksudnya untuk masyarakat Indonesia sebenarnya juga cinta dengan negaranya sendiri gitu. Cuman yang sering terjadi adalah ego sektoral. Makanya yang perlu dilakukan agar ini adalah sebenarnya silaturahmi gitu. Ketika ada berita yang memang dikiranya bisa memecah belah atau menimbulkan pergesekan. Ya itu istilahnya kalau itu tabayun gitu, istilahnya untuk mediasi atau mungkin ya mempertanyakan gitu. Misalnya di pihak yang saling berselisih, gitu apakah betul ini begini? Misalnya kalaupun betul, yuk kita cari sama-sama gitu. Itu kan rasa keindonesiaan kita kan, kita jangan sampai sering berteriak-teriak bahwa kita nih negara yang ramah gitu. Masa kita hanya ramah kepada turis asing gitu, tapi ketika sama saudara sendiri kita malah galak gitu kan. Malah galak. Makanya itulah sebenarnya gitu. Rasa persatuan dan kesatuan itu bisa kita inikan lagi dengan wawasan kebangsaan kita gitu. Bagaimana kita mencintai bangsa kita dan mengutamakan tumpah tanah air ini gitu lebih utama daripada kepentingan ego sektoral gitu. Jadi tahan emosinya, komunikasi yang baik, betul nggak Pak? Betul. Jadi dengan komunikasi yang baik itu terjadilah yang baik. Jadi iya, pertemuan apa gitu. yang kelompok saya, kelompok gitu. Bapak kita berselisih, kita bertemu. Apa yang kita ingin sampaikan, ya kan? Apa yang kita inginkan, yaitu bertemu, komunikasi seperti itu, silaturahmi lah ya. Yang paling simpelnya seperti itu ya Pak. Jadi juga kalau misalnya kita mendapatkan berita-berita seperti itu dengan kebangsaan kan banyak ya. Jangan mendapatkan berita dari penggalan-penggalan cerita. Jadi harus mendapatkan berita seutuhnya ya Pak ya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya nih ya dari Mas Jikri. Waduh, hilang pertanyaannya. Oke, baik. Izin bertanya, apabila ada isu nih Pak, seperti demo mahasiswa yang saat ini terjadi, apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat tentang pentingnya nasionalisme ikut aksi tersebut karena berkurangnya nasionalisme atau karena hal lain? Oke, yang pertama demonstrasi ya, baik dilakukan mahasiswa ataupun masyarakat lain, itu adalah hak konstitusi mereka dan kita harus hargai gitu, hak konstitusi. Karena itu adalah bagian dari demokrasi kan, gitu. Jadi kita harus menghargai. Jadi tidak perlu dibenturkan antara nasionalisme ataupun hak konstitusi mereka ataupun apa yang mereka lakukan gitu. Selama sesuai koridor hukum gitu. Itu yang paling penting kan sebenarnya. Kita berjalan bersama ini sesama bangsa ini gitu kan. Ya. Kan sudah ada kesepakatan awal dari Pancasila, Undang-Undang Dasar itu kan sudah disepakati awal, kesepakatan bersama gitu. Nah, kita harus menghormati itu dan menaati itu sampai saat ini gitu. Itu karena itu kesepakatan bersama bangsa ini gitu. Makanya
apapun yang dilakukan, perbedaan pendapat baik dari demonstrasi ataupun yang tidak demonstrasi, Itu pasti ada aja itu perbedaan. pasti ada aja. Dan tadi kan kemajemukan itu kan, kemajemukan bangsa kita itu kan sangat majemuk gitu kan. Itu jadi justru jangan lihat juga perbedaan ini sebagai sumber disintegrasi gitu. Justru perbedaan ini yang menyatukan kita harusnya. Betul gitu. banget, Jadi ya. saling melengkapi kita Saling nih melengkapi. harus saling melengkapi gitu. Jadi perbedaan, kalau memang dirasa temennya kurang nasionalisme atau apa, ya itu kita harus lakukan secara baik-baik, karena itu juga saudara sebangsa dan Saudara setanah air sebangsa, kita harus gitu. nasehatin, Iya. kita deketin, jangan kita galakin, Jangan dia kita bakal menjauh ya. galakin. Iya, ya kalau pokoknya selama kita dalam koridor hukum gitu, dalam koridor hukum dan hukum yang berlaku gitu, seharusnya tidak ada masalah sih gitu. Mau yang demo atau maupun yang tidak demo gitu. Karena itu pilihan gitu. Betul, karena itu pilihan, pendapatnya Karena itu pilihan. kita warga Indonesia 270 juta ya, itu pendapatnya pasti berbeda-beda. Begitu. Untuk meningkatkan nasionalismenya ya, kita harus menghargai yang seperti demo kemarin, menghargai mahasiswa-mahasiswa yang demo ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Oke, baik, coba silahkan Kak Fikri. Izin bertanya Kak, boleh Kak Fikri ingin bertanya bagaimana mengetahui ketahanan sebuah negara itu sudah baik atau belum? Dan juga yang kedua, dalam perkembangan teknologi modern sekarang informasi sangat mudah didapatkan. Namun di balik kemudahan tersebut juga dikhawatirkan nih adanya informasi yang palsu atau hoax ya. Apakah Indonesia pernah menghadapi ancaman dalam pertahanan negara? Nah, ini dia. Oke, mengetahui ketahanan sebuah negara itu baik atau belum itu kita bisa lihat dari 8 aspek, dari hukum, dari ekonomi, dari ideologi, dari politik, dari sosiologi, terus salah satunya 5 aja deh, itu kita ambil 5 itu. Nah, selama kondisi hukumnya itu baik, kondisi stabilitas politiknya baik, selama ideologinya baik, selama tadi ekonominya baik, selama kehidupan sosialnya baik, itu ketahanan suatu negara itu masih bisa dikategorikan tidak kenapa-napa. Tapi memang jika ada salah satu aspek ini sebenarnya bermasalah, itu berarti ada yang menjadi masalah. Tapi bukan berarti negara itu tidak mempunyai ketahanan. Tapi kita bisa lihat, nanti kita bisa analisis apa nih misalnya stabilitas politik ini yang tidak baik, sedang tidak baik gitu, stabilitas politik. Nah, itu bagaimana kita pemerintah dan masyarakat itu membangun politik yang kondusif gitu. Karena kan tadi seperti era digital ini kan perbedaan pendapat itu sangat besar gitu kan, apalagi pandangan politik gitu. Betul. Kan. Kalau udah ngomongin politik ya sudah lah gitu. Iya. Bingung. Dan itu sering sekali terjadinya gesekan gitu. Maka itu kita kembali lagi ketika sudah mulai ada gesekan lagi, kita kembali lagi kepada Pancasila gitu. Kembali lagi kepada wawasan kebangsaan untuk saling itu kan ego sektoralnya gitu. Jadi itu ya tadi bisa dilihat dari 5 itu yang penting, itu hukum, baik politik, sosial, baik ekonomi, sosial. Nah, itu sebuah ketahanannya mungkin mana yang terganggu, tapi itu bisa dianalisis dan bisa diselesaikan dari kelima-limanya itu. Nah, pernah nggak Pak Indonesia menghadapi ancaman dalam pertahanan negara? Dari segi informasi. Segi semuanya. Kalau dari segi informasi yang jelas. Kalau kita berbicara pertahanan itu kan terkait dengan kedaulatan. Mungkin kalau kita bicara era digital ya mungkin ya peretasan sebenarnya. Coba kan peretasan misalnya institusi-institusi yang itu vital gitu, seperti misalnya ada BIN atau BSSN. Ketika ada ancaman cyber itu ya pernah ada. Kalau kita berbicara ancaman ya, ancaman di dunia cyber itu beberapa kali ya kita pernah diserang juga, tapi kan berhasil mengantisipasinya gitu. Ya. Berarti Tapi keren ya. Iya, ya jelas. Sudah mengantisipasi. Yang masih terjadi itu ya itu tadi yang akhirnya terjadi proxy war gitu. Jadi kita terlibat pertarungan antara sesama bangsa ya. Kalau kita bisa lihat tadi sekarang nih, sampai sekarang pun kayak apa istilah-istilah kardun, cebong itu kan sebenarnya istilah-istilah yang itu mengadu domba sebenarnya. Itu dapat aja gitu loh idenya itu dengan kata-kata itu ya. Itu kan sebenarnya istilah-istilah yang harus kita hilangkan lah gitu. Mau dari kedua belah pihaknya itu, karena
itu sangat bisa mengganggu baik pertahanan, bisa keamanan gitu. Yes, Karena perang-perang yang saat ini, perang modern ini yang mungkin nanti ke depannya tidak perlu lagi angkat senjata, tidak perlu lagi negara lain tidak perlu lagi invasi ke sini, cukup mengadu domba aja masyarakatnya gitu kan. Itu yang berbahaya gitu dari informasi hoax ini. Baik, Pak Bimo, bincang-bincang hari ini ngobrol bareng legislatif sangatlah keren banget ya, yang pasti mendapatkan wawasan untuk semua para pesertanya. Dan tentunya di zaman era digital yang semakin meningkat, banyak sekali kemudahan yang bisa didapat hanya dalam satu gadget ya. Akan tetapi kita harus hati-hati dalam menggunakan semua media sosial agar tidak termakan hoax. Sharing dulu sebelum share. Oke, berbeda-beda pendapat tetapi nanti ujung-ujungnya satu jua. Jadi jagalah persatuan dan kesatuan bangsa kita agar tidak termakan provokator yang lainnya. Oke, baik Pak Bimo. Kami ucapkan terima kasih untuk sudah hadir ngobrol bareng legislator di sini tentunya. Dan kita akan foto bareng bersama para peserta juga. Boleh ambil posisi. Ini para pesertanya boleh di open mic-nya, di open kameranya juga. Ambil posisi yang sendiri. Oke, senyum manis terlihat. Ini akan disebarkan di media massa mana nih? Jadi harus posisi yang oke ya, siap ya. Baik, siap-siap. Semuanya, oke, 1, 2, 3, berikan senyuman terindah hari ini. Baik, terima kasih para peserta, teman-teman semuanya yang sesi kedua. Oke, siap. Wow, sudah ada yang bergaya sepertinya. Oke, siap, 1, 2, 3, senyum. Berikan semangat nasionalisme Anda. Baik, ada sesi ketiga. Ternyata banyak loh pesertanya hari ini. Baik, coba kita ke sesi ketiga. Oke, siap. 1, 2, 3. Baik. Oh, satu kali lagi ya. Wow, banyak sekali ya. Siap. Oke, dibuka kameranya. Siap. 1, 2, 3. Baik teman-teman semuanya, Pak Bimo kami ucapkan terima kasih untuk narasumber yang lainnya juga kami ucapkan terima kasih Pak Samuel dan juga Ibu Parah yang tentunya ngobrol bareng legislator yang sangat seru hari ini. Saya Selfie mengucapkan terima kasih, salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luka damai dalam
Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya.